akan memutuskan konstitusionalitas sistem pemilihan umum legislatif. Apakah berubah menjadi tertutup kembali atau tetap proporsional terbuka? Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu karena itu harusnya adalah kewenangan dari Presiden, DPR, dan DPD. Ini yang disebut dengan open legal policy. MK menahan diri dan menyerahkan apa sistem pemilu kepada pembuat undang-undang. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. KPU pasti akan kesulitan, partai-partai pasti akan kesulitan. Sebaiknya tidak diputuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, ataupun kalau memang ada rencana semacam itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang, kepada Presiden dan DPR di masa yang akan datang untuk melakukan pertimbangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memilih sistem pemilu. Bukan kewenangan MK, kewenangannya ada di Presiden, DPR, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, beberapa waktu belakangan ini Mahkamah Konstitusi mendapat sorotan tajam dari masyarakat ya, karena ada beberapa materi uji materi ya di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung, dan ada satu yang sudah diputuskan dan itu mendapat kritik tajam dari publik ya. Yang sudah diputuskan itu terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kemudian beberapa uji materi yang lain yang sedang ditunggu oleh publik, apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Konstitusi, diantaranya soal batas usia Wapres dan Cawapres yang sedang diuji oleh Partai Solidaritas Indonesia ya, yang menginginkan bahwa batas usia minimal Capres dan Cawapres itu tidak lagi 40 tahun tetapi 35 tahun. Kemudian ada lagi soal PK yang diajukan oleh Pak Muldoko ya, terkait dengan Partai Demokrat. Kemudian yang sedang kita tunggu saat ini juga hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji materi apakah sistem pemilihan legislatif di pemilu ke depan itu pakai sistem proporsional terbuka seperti yang sedang terjadi sekarang ini, ataukah kembali memakai sistem proporsional tertutup sebagaimana Orde Baru. Dan kali ini ada satu berita yang sangat viral terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang Denny Indrayana tadi ya, yang mendapat informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu itu menjadi sistem proporsional tertutup. Dan ini informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini membuat berang Pak Mahfud MD, bahkan sampai Pak Mahfud MD meminta kepada kepolisian untuk menelusuri informasi tersebut karena itu dianggap membocorkan rahasia negara. Denny Indrayana mengaku sudah mengetahui nantinya jika MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Menurut Mahfud, putusan MK tidak boleh diungkap sebelum dibacakan, karena bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Hal ini bisa menjadi presiden buruk. Maka dari itu, Mahfud meminta polisi untuk bergerak menyelidiki sumber informasi Denny agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Sementara itu, MK menyatakan bahwa persidangan terkait gugatan sistem pemilu 2024 masih berjalan.
Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, majelis hakim akan menggelar rapat pleno untuk membacakan putusan sidang. Teman-teman sekalian, sebelum menanggapi instruksi dari Pak Mahfud MD kepada pihak kepolisian untuk menelusuri informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana, perlu diketahui ya bahwa dalam tugasnya sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi itu dikenal ada dua tugas ya, ada dua fungsi ya, fungsi negatif legislator maupun fungsi positif legislator. Dan sebenarnya yang lebih tepat bagi Mahkamah Konstitusi itu adalah fungsi negatif legislator, yang sederhananya kalau mau kita maknai itu adalah memberikan penilaian terhadap pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional, yang dianggap bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bentuknya itu bisa putusan untuk membatalkan atau menghapus. Sebenarnya fungsinya itu terkait dengan yang selama ini kita kenal dengan istilah positif legislator. Itu sebenarnya tidak ideal kalau itu menjadi fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Positif legislator itu sederhananya adalah berfungsi untuk membuat norma baru, norma hukum yang baru, aturan-aturan baru. Dan seperti kita ketahui bahwa aturan atau norma hukum baru ini sebenarnya adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi seringkali dalam prakteknya ini memang kacau balau. Kadang-kadang Mahkamah Konstitusi juga berposisi sebagai positif legislator, layaknya sebagai lembaga legislasi yang membuat satu norma baru. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi di Indonesia tidak ada batasan yang jelas. Kadang-kadang membatalkan satu norma, kadang-kadang membuat norma baru, padahal sekali lagi norma baru itu hanya bisa dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Seperti kasus putusan yang terbaru mengenai perpanjangan jabatan Ketua KPK, pimpinan KPK ya, dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu kan seperti membuat norma baru itu. Dan itu sebenarnya hal-hal teknis yang tidak boleh diputuskan oleh MK. Itu tadi kalau istilahnya secara hukum itu open open legacy policy ya, satu kebijakan hukum terbuka yang itu domainnya pemerintah dan pembentuk undang-undang, yaitu DPR. Jadi kalau mau ada satu norma yang diperbarui atau mau diganti, itu tidak serta-merta Mahkamah Konstitusi punya kewenangan. Biar itu urusan DPR dan pemerintah ke depannya, apalagi terkait dengan hal-hal teknis. Logiknya seperti itu. Tetapi sekali lagi di Indonesia itu tidak jelas. Kadang-kadang Mahkamah Konstitusi itu membuat norma baru, padahal itu adalah fungsi dari DPR dan pemerintah ketika membuat peraturan perundang-undangan. Teman-teman sekalian, sekarang kembali ke soal apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ya, yang meminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa Denny Indrayana karena dianggap sebagai pembocor rahasia negara. Dan menurutku sampai sekarang sebenarnya definisi dari rahasia negara atau undang-undang terkait dengan rahasia negara itu belum ada. Meskipun tadi Pak Mahfud mengatakan bahwa putusan dari pengadilan itu sebelum dibacakan itu adalah rahasia negara. Tetapi berkaca dari apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana mengenai informasi bahwa MK akan memutuskan sistem pemilu yang tertutup, apakah informasi itu benar atau tidak, itu kan kita belum tahu. Jadi untuk menuduh itu sebagai rahasia negara itu pun juga nggak jelas begitu. Kalaupun itu nanti pada akhirnya putusannya benar seperti itu, sistem proporsional tertutup,
di mana pemilu tidak lagi memilih anggota legislatif tetapi hanya mencoblos partai, apakah Denny Indrayana itu adalah pelaku pembocor rahasia negara? Tentu saja tidak, karena Denny Indrayana hanya mendapatkan informasi dari seseorang. Yang membocorkan rahasia negara adalah seseorang yang punya jabatan di lingkup Mahkamah Konstitusi. Kemudian kalau misalkan itu tidak benar, memang potensinya terjerat pada kabar bohong ya, bisa terjerat pada pidana hoax gitu. Tetapi apakah harus seperti itu? Menanggapi kritik dari masyarakat atau setidak-tidaknya warning yang disampaikan oleh seorang guru besar harus ditindaklanjuti atau direspon dengan pelaporan seperti itu. Menurutku yang seperti ini untuk bisa untuk harus dilakukan pemeriksaan polisi ya nggak harus kayak gitulah. Karena anggap saja publik ini sedang bersama-sama mengawasi, mewarning Mahkamah Konstitusi agar tidak membuat putusan-putusan yang kontroversial. Karena beberapa kali kita lihat Mahkamah Konstitusi juga membuat satu putusan-putusan kontroversial yang sebenarnya juga tidak logis dan tidak berdasarkan hukum menurut beberapa pendapat pakar tata hukum negara ya, seperti perpanjangan jabatan pimpinan KPK. Itu kan juga hal-hal yang teknis yang sebenarnya bukan wilayah atau kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menguji soal apakah satu pasal itu konstitusional atau tidak. Hal-hal teknis itu bukan wilayah mereka, tetapi entah karena apa Mahkamah Konstitusi ternyata juga membuat putusan yang kontroversial, memperpanjang masa jabatan dari 4 tahun 5 tahun pimpinan KPK. Itu teman-teman sekalian ya, layak untuk kita tunggu apa yang terjadi, karena kita tahu bahwa Bung Denny Indrayana ini juga seorang pakar hukum tata negara yang tentu tahu resiko dari apa yang beliau sampaikan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.